Sisanya 4.000 dari mana nih? Ya kita mintalah tadi, karena memang kita udah digembar-gemborkan, udahlah kita minta ini dari diperuntukkan untuk pekerja ojol ini yang bekerja. Khususnya yang saya tahu ya, saya juga kan bekerja di perusahaan Jepang, memang gajinya 25 juta itu UMK-nya sana gitu. Cuman kerjanya kan harus ada skillnya, harus latihan dulu. Tapi kalau di Turki, menurut kata Mbak Yola, ada juga pekerja-pekerja yang nggak butuh skill ya, seperti di restoran dan lain-lain. Gitu Mbak. Jadi saya setuju dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Daka TV? Jumpa lagi bersama saya Yola Damayanti dalam segmen Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah saya hari ini sudah berjumpa lagi dengan salah seorang aktivis pada masanya, aktivis pekerja ya, dan alhamdulillah beliau sudah ada di samping saya, di hadapan saya. Kita sapa dulu Bapak Bambang Purwanto atau Pak BP ya. Assalamualaikum Pak BP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar Mbak Yola. biasa. Ini periode kedua ya? Ya. Alhamdulillah. Ini masih banyak PR kayaknya ya? Betul, sangat banyak. Ya, mungkin belum semua orang kenal dengan Pak Bambang Purwanto. Beliau ini dari Dapil Bekasi Timur ya, Pak? Bekasi Timur, Dapil 2. Dapil Bekasi Timur, Bekasi Selatan. Beliau ini dari Dapil 2 Kota Bekasi. Nah, ini kita juga mau kenal lebih lanjut lagi, karena tak kenal maka taruh. Tak sayang juga ya. Tapi kalau sayang gimana luar ya? Biasa. Iya, Pak Bambang Purwanto ini periode yang kedua. Dulu sebelum jadi Dewan apa sih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bambang Purwanto dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang ditugaskan di Komisi 4 Komisi dan 4, okay. Badan Anggaran. Ya alhamdulillah, saya sebetulnya telat ya masuk ke DPRD ya, karena udah pensiun dulu dari perusahaan tahun 2015. Kemudian saya juga masih dilanjut oleh perusahaan hingga bisa kerja sampai dengan tahun 2019. 2019 baru mencalonkan diri atau ditunjuk oleh partai untuk menjadi calon anggota dewan. Alhamdulillah berkat dukungan masyarakat Bekasi Timur dan Selatan, alhamdulillah bisa jadi anggota dewan. Jadi latar belakang saya full, saya adalah seorang pekerja di salah satu perusahaan otomotif terbesar, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang memproduksi semua kendaraan merek Toyota. Jadi emang latar belakangnya pekerja. Bekerja ya, oke. Itu Mbak Yola. Jadi Pak Bambang ini justru mengikuti apa yang dikatakan mantan Presiden Jokowi ya, kerja. 3 kali. Soalnya nggak ada jeda kan Nggak ada Pak? jeda, Dari kerja langsung ke sini. Jadi masih fresh banget ini, Masya bawa Allah. ide-ide cemerlang ya. Wah. Dulu pekerja juga aktif di Serikat Pekerja. Alhamdulillah, jadi waktu bekerja di bagian produksi ya sempatlah mengikuti organisasi, ya, salah satunya Serikat Pekerja. Pernah menjadi pengurus pleno, kalau di pimpinan unit kerja itu ada pleno namanya, kemudian koordinator pleno, sampai juga ke PUK atau pimpinan unit kerja PT Toyota Manufacturing Indonesia. Jadi pernah 2 periode sebagai wakil ketua. Gitu. Jadi emang cukup mendalami juga terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pekerja atau buruh. Ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan secara umum. Termasuk mungkin BPJS Ketenaga Kerjaan ya. Yang tahun lalu kalau tidak salah sudah diketok palu ya Pak?
tentang Perda nomor 11 tahun perdanya sudah ada tentang perdanya. penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Bekasi. Alhamdulillah saya juga jadi ketua pansusnya tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan Perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Bekasi, Perda nomor 9 tahun 2024, di tengah gonjang-ganjing tentang regulasi tentang pengupahan. Jadi alhamdulillah bisa diselesaikan. Saya melibatkan stakeholder, ada Serikat Pekerja seluruh Kota Bekasi saya undang, kemudian pengurus Apindo juga saya undang, kita rumuskan. Mudah-mudahan sih bisa menerima semua hasil dari Perda ini. Berarti tahun kemarin ya, tahun 2024. Tahun 2000 sebenarnya bikin 2023 tapi bisa diselesaikan di gubernur dan lain-lain 2024. Sehingga penomorannya nomor 11 tahun 2024. Oh, sebenarnya sudah berlangsung dari 2023 ya. Oke, berarti ini sudah hampir setahun berarti. Gimana implementasi di lapangannya, Pak? Alhamdulillah salah satu Perda yang kita kedepankan ya untuk bagaimana melindungi pekerja-pekerja di Kota Bekasi. Seperti Mbak Yola tahu ya, di Kota Bekasi itu upah kita sudah tertinggi di Indonesia ya, 5,6 juta tertinggi ya, sementara skill itu kan belum untuk pekerjaan 0 tahun ya, jadi ya. Nah, itu juga kita pikirkan di situ bagaimana Kota Bekasi harus menyiapkan ya tenaga-tenaga yang skill melalui pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara proporsional juga untuk kesempatan bekerja, kita diamanatkan di Perda itu mengutamakan bagi penduduk Kota Bekasi. Ber-KTP Kota ya, ber-KTP lebih diutamakan ya, porsinya nanti dihitung lah, yang penting lebih banyaknya. Dan yang lebih penting lagi di Perda itu juga kita masukkan tentang perlindungan kepada pekerja rentan. Nah ini Mbak, jadi kita salah satu pasal di situ ya, pemerintah kota memfasilitasi perlindungan untuk pekerja rentan. Itu yang paling. Nah kebetulan beberapa tahun kemarin ini juga jadi semua pada concern, termasuk dari Gubernur Jawa Barat. Kita di Perda tahun 2023 atau 2024 udah kita sampaikan itu bahwa pentingnya melindungi tenaga-tenaga kerja rentan yang apabila ada gejolak ekonomi dia juga langsung terkena, atau orang-orang yang bukan penerima upah lah. Itu Mbak Yola. Yang nggak nerima duit gajian nggak ya. Nerima gajian. Itu namanya pekerja rentan ya. PBPU sebetulnya nyebutnya. PBPU. Ya, PBPU, pekerja bukan penerima upah tuh banyak tuh, dari kayak Mbak itu kan PBPU juga, dari mulai pedagang dan artis, PBPU juga termasuk ya kan, bukan penerima upah dia jadi dibayarin. Tapi kalau kita di sini kita kerucutkan itu totalnya di Kota Bekasi itu ada 413 ribuan. Baru masuk, baru tercover, baru 53 ribu. Jadi masih ada kurang lebih 350 ribu lagi yang masih belum mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini berlaku sebenarnya perdanya untuk orang yang ber-KTP Bekasi dan bekerja di Bekasi Kota ya. Untuk pekerja rentannya. Cuman kalau saya boleh minta lebih nanti kepada Pak Wali Kota, kita juga sampaikan, tolong Perda ini sudah ada di Kota Bekasi, sudah punya nomornya. Sayangnya belum ada peraturan wali kotanya. Oh iya. Atau perwalnya. Sehingga itu sih yang betul kami juga sebagai anggota dewan juga kan itu ranahnya eksekutif ya. Nah kita mintalah Pak Wali untuk segera membuat peraturan wali kota tentang siapa sih penerima manfaat jaminan perlindungan pekerja rentan. Kalau di Perda baru nyebut buruh, kan susah. Terus orang yang gampang kena dampak ekonomi, kayak gitu. Nah ojol belum masuk di situ, di Perda belum masuk. Makanya saya bilang tolong Pak Wali Kota ini harus diperkuat. Tadi kami meeting dengan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, tolong sampaikan juga hari ini sebagai orang yang dinas yang bertanggung jawab, tolong itu perwalnya segera dibuat sehingga nanti tidak kesalahan, tidak jadi temuan, ya kan, temuan BPK loh kenapa ojol bisa masuk di dalam penerima jaminan perlindungan ini, padahal di dalam
perdanya belum ada perwalnya. Itu pentingnya Mbak Yola, kesempatan ini saya gunakan untuk ya mengingatkan kepada pemerintah kota untuk segera membuat peraturan wali kota terkait dengan implementasi perda penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya tentang penerima jaminan perlindungan untuk pekerja rentan. DPRD sudah menjalankan fungsinya dengan mengeluarkan perda dan wali kota seharusnya menyambutnya juga dengan sebagai juklak juknisnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dikuatkan oleh Perwal. Domainnya wali kota. Itu Mbak Yola. Baik, saya tertarik dengan Perda nomor 11 tahun 2024 yang tadi dijelaskan oleh Pak Bambang. Ini terutama pasal 90 yang tadi kita bicarakan ya. Karena isinya adalah pasal 90 ini, wali kota menyelenggarakan fasilitas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan di daerah meliputi pedagang, pekerja lepas, wira swasta dan pekerja rentan lainnya yang berpenghasilan rendah. Dan kemudian kedua, bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan, kemudian pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud ayat 2 untuk ayat 3-nya dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemudian untuk ayat 4-nya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan. Ini masih ada 2 ayat lagi, ada sampai 6 ini ya. Ada 6 ayat. Jadi pengen tahu lebih jauh bisa cari tahu ya di mana di websitenya DPRD Kota Bekasi ya. Oke. Nah, kemudian ini kan nggak dijelaskan di pasal 90 ini yang dimaksud pedagang itu seperti apa dan omsetnya berapa yang bisa dapat bantuan iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ini, gimana tuh, Pak? Nah, ya itu tadi makanya saya sebagai anggota dewan Komisi 4 yang membidangi kesejahteraan dan itu kebetulan dinas terkaitnya itu ketenagakerjaan juga di Komisi 4, kemudian ada dinas sosial juga ada di Komisi 4 ya, termasuk BPJS. Nah, jadi yang paling penting adalah tadi Mbak, tolong Pak Wali Kota segera mengeluarkan peraturan wali kota untuk menjawab tadi pekerja rentan itu baru umum. Tadi kan umum banget ya. Pedagang, siapa pedagang, omsetnya berapa ya kan? Kemudian di situ pekerja lepas, siapa pekerja lepas. Jadi sekali lagi pentingnya memang ruhnya itu ada di pasal 1 itu harus mengeluarkan peraturan wali kotanya. Saya membayangkan yang pertama saya apresiasi banget kepada Kota Bekasi dengan peraturan daerah kita punya tahun 2024, 2025 ini sudah diimplementasikan di dalam APBD perubahan tahun 2025. Saya apresiasi banget. Ini enggak semua. Saya juga belum cek ya apakah program ini Kota Bekasi yang pertama ya kan, yang secara anggaran itu menggunakan APBD. Kayaknya ini saya apresiasi banget ya. Cuma tadi supaya tidak ada kesalahan, saya minta supaya ini peraturan wali kotanya segera. Kalau di tataran provinsi baru himbauan ya, tapi Kota Bekasi sebenarnya sudah menyambut itu sebelum KDM. Kan saya anggota Banggar juga, Mbak Yola. Saya tahu anggaran yang disiapkan oleh dinas tadi, ini melalui dinas tenaga kerja itu kurang lebih 588 juta. 588 juta. Nah, untuk bayar premi 3 bulan. Berarti kalau hitungan saya itu, maka akan mendapatkan 11.600 peserta yang dari pekerja rentan. Itu dari berbagai profesi tadi ya. Saya tadi meeting dengan dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan BPJS juga saya bilang, yuk sourcesnya atau sumber 11.600 itu dari mana? Sementara perwalnya belum ada, akhirnya kita berkreasi. Mudah-mudahan kreasinya ini tidak menyalahi dan disetujui juga oleh Pak Wali Kota nantinya ya. Yang pertama kita minta ya, karena ini baru usulan tadi di dalam rapat. Ya udahlah, karena ini menggunakan anggaran APBD, yang pertama adalah porsinya kita ambil dari data, kalau dulu namanya DTKS ya, sekarang data terpadu, data terpadu sosial, ekonomi sosial nasional ya, dari data sen lah yang terbaru ya, mengganti DTKS. Nah itu di situ dikatakan ada range-nya tuh, orang yang masuk
di data sen 1 sampai dengan 10. Kita ini nggak tahu nih berapa masuk, itu yang tahu Kemensos lah ya. Akhirnya kebijakannya dari gubernur juga turun, orang yang masuk di range 1 sampai dengan 5. Kira-kira itulah yang disebut dengan nah, maka kita ambil dari data di Dinas Sosial, itu kurang lebih tadi diskusinya adalah kurang lebih ada 7.000. Ya kan? Terus yang sisanya 4.000 dari mana nih? Ya kita mintalah tadi, karena memang kita udah digembar-gemborkan, udahlah kita minta ini dari diperuntukkan untuk pekerja ojol ini yang bekerja, khususnya ojol sepeda motor. Ya kan, kenapa? Kalau tadi kan umum ya, orang belum tahu siapa sih. Nah kalau ojol kan kita aja gampang banget sih, dia harus dapat. Menurut saya prioritinya itu. Kenapa? Kalau ada apa-apa, mereka yang paling langsung dampaknya langsung terasa. Iya, betul. Dan BPJS Tenagakerjaan ini luar biasa ininya. Artinya menjaminnya itu luar biasa. Dengan iuran yang murah, dengan sebulan 16.800 atau setahun kurang lebih 210, manfaat yang diberikan bila terjadi sesuatu itu luar biasa. Jadi menurut saya ini program yang bagus ya untuk memberikan perlindungan. Jadi kalau 11.000 ya tadi ya, 11 jadi ya termasuk belum UMKM, belum ada pedagang, jadi UMKM juga. Nah itu nanti saya minta kepada mereka, saya minta kepada mereka, tolonglah tadi ada ojol, ada DTKS, termasuk ada UMKM, coba cek, kan di situ ada perdanya, ada UMK pedagang, swasta, gitu. pedagang ya. Tapi Pak Bambang, apa nantinya tidak akan menimbulkan protes karena ojol ini kan ada perusahaannya sebenarnya, harusnya mereka dong yang menyediakan gitu, gimana? Betul, nah itu juga saya cek ya, ternyata ini harusnya juga di Kemenaker nih ya, bagian pengawasan harus cek, karena kalau pertama masuk ke menjadi mitra baik di ojol ya, saya sebut mungkin yang lainnya, ada ojol, ada Grab, ada Gojek, ada Maxim, ada Shopee atau itu wajib didaftarkan pekerja menjadi BPJS Tenagakerjaan setahun. Setelah itu dibalikan kepada pekerjaannya. Nah pekerja kan kadang-kadang mungkin saya nggak ngerti ya, ataukah nggak punya uang atau karena memang hitungan lain-lain dia nggak mau daftarkan. Jadi gitu harusnya itu kalau dia pemberi kerja itu kan menjadi tanggung jawaban perusahaan. Ini kan ojol ini kan hubungan kerjanya agak beda, kemitraan, bukan menjadi karyawan langsung itu ya. Kalau menjadi karyawan langsung itu menjadi kewajiban dari pengusaha untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Tapi karena ini mitra, nah itu juga perjanjiannya jadi seperti itu. Jadi ya akhirnya kita sebagai anggota dewan ya memikirkan itulah, mendoronglah untuk pekerja-pekerja rentan itu diberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kalau ini belum ada di Jawa Barat, daerah selain Kota Bekasi yang sudah melakukan. Saya belum cek ya, tapi sih kalau kemarin katanya Gubernur Jawa Barat juga akan melaunching, itu sangat bagus. Kita baru bisa 11.000, berarti kebutuhannya banyak kan. Nah itu alhamdulillah, jadi ada bantuan ya. Dan keren, Kota Bekasi ini menurut saya keren banget dengan udah memikirkan BPJS kesehatannya udah 99,98% peserta ikut. Kalau ini ikut lagi, udah kesehatannya udah menjadi luar biasa di Kota Bekasi. Itulah salah satu keuntungan tinggal di Kota Bekasi. Oh, sini pindah ke Bekasi, ke planet ya. Gitu ya. Pak Bambang, ini kan dalam ayat yang tadi ada menyatakan disesuaikan dengan keuangan kondisi keuangan daerah gitu ya. Ini memang kemampuan keuangan daerah memang sudah mampu sebenarnya. Ya kalau mampu kan yang penting mandatory spendingnya itu terpenuhi. Artinya mau mampu nggak mampu, nanti kan ada APBD Kota Bekasi atau kan isinya pendapatan baik dari PAD dan juga dari dana transfer pusat. Nah, sementara buat pendidikan 20%, buat kesehatan 10%, buat infrastruktur ada, yang penting semua terpenuhi. Dan kebetulan Kota Bekasi ya baru tahun ini kan saya bilang di APBD perubahan juga itu melaunching untuk bantuan perlindungan kurang lebih 588 juta. Ini awal. Tahun depan berarti kita harus menyiapkan lagi untuk preminya lagi kan. Nah nanti kan kita siapkan juga di awal, tadi saya udah cek untuk tahun 2026 ada 1 miliar untuk bayar 6 bulan dulu.
Udah nanti yang 6 bulan lagi di APBD Perubahan itu belum nambah tuh, baru sampai 11 tuh. Kalau mau nambah lagi berarti harus gedein lagi. Nah, mudah-mudahan kalau saya lihat tadi, saya juga di Banggar, mudah-mudahan dengan APBD kita yang juga PAD-nya aja udah hampir 4,1 triliun, mudah-mudahan sektor ini menjadi bisa diperhatikan oleh Pak Wali Kota. So mampulah katanya, mudah-mudahan. Apalagi kalau PAD-nya dioptimalkan lebih itu. Oke. Walaupun juklak-juknisnya belum muncul nih Pak Bambang ya dari Wali Kota Iya, ya. betul. Tapi mungkin ada usulan-usulan nggak dari Pak Bambang yang ketika nanti 11.000 cuma 11.000 sedangkan di Kota Bekasi banyak banget kayaknya ojol nih. Betul. Dan nggak itu dibagi kan, nggak cuma ojol doang. Ada persyaratan khusus nggak kira-kira kalau menurut Pak Bambang, usulan Pak Bambang nih untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan? Tadi saya dalam rapat saya sampaikan opini saya atau pendapat pribadi saya, harusnya mayoritas itu untuk pengemudi online tadi, ojol tadi. Kalau porsinya tadi ya dengan 11.000 ataukah 50% atau 60% atau 70% itu baru lainnya di luar itu, seperti tadi dari data UMKM atau data Dinsos. Harusnya saya minta begitu, tapi karena mereka sudah konsolidasi macam-macam, Dinsos juga sudah bikin di ojol juga melalui kita minta aplikatornya itu tadi, dan keluar itu angka, ya udahlah kita sepakati ya porsinya seperti itu. Jadi 7.000 dari DTKS tadi, kemudian 4.000 dari ojol. Ya mudah-mudahan kedepannya sih bisa kita tambah lagi tuh, ya kan? Karena saya concern juga kepada mereka yang memang saya melihat hari-harinya itu kan risknya sangat tinggi. Dan yang penting yang persyaratan tadi Mbak Yola katakan khusus untuk warga Kota Bekasi. Berktp Bekasi, makanya harus punya KTP Kota Bekasi. Kebanyakan orang tinggal di Kota Bekasi tapi nggak mau punya KTP. Padahal kenapa ya? Termasuk itu saya khawatir ntar pengemudi ojolnya ada yang nggak bukan orang Bekasi, kan sayang ya. Saya pindahlah ke Kota Bekasi ini. Bikin KTP Kota Bekasi ya. Apalagi di Jakarta kan udah pada di depak-depak kan. Banyak yang suruh dihilangkan kan, udah lama tinggal di kota Jakarta ya, pindah ke Bekasi. Kota Bekasi banyak keuntungan, terutama dalam hal kesehatan. Nah, luar biasa. Betul. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, ini juga BPJS juga kan? PBI ya kalau tidak salah ya. Yaitu bantuan dari pemerintah, yang PBI itu maksudnya penerima bantuan iuran yang preminya dibayarkan oleh pemerintah kota. Itu juga ada persyaratannya kan? Ya ada, semua kan lain anggota warga untuk semua tidak mampu ya, DTKS yang terdaftar di sana. Kan namanya pemberian uang negara lewat bansos dan lain atau beasiswa, kan semua juga harus syaratnya ya memang untuk terdaftar di sekarang DTSEN ya, data terpadu sosial ekonomi nasional gitu. Itu sih Mbak. Gitu. Ini bisa diintegrasikan berarti dong Pak Bambang antara PBI. Kalau dia udah terima PBI nggak bisa dong terima yang ini atau gimana? Beda skema. Kalau ini kan buat kesehatan. Kalau ini untuk asuransi ininya kecelakaan kerja. Kan kalau BPJS ketenagakerjaan ini untuk kalau dia ada katakan ada menimpa sesuatu musibah kan dikasih ada bantuannya untuk yang korban penguburan dan lain-lain, itu untuk beasiswa anaknya. Itu luar biasa, programnya sangat bagus sekali. Iya, gitu. Jadi beda skema, walaupun sama-sama BPJS ya, satu kesehatan, satu ketenagakerjaan. Dan dua-duanya dapat lagi kan, wah luar biasa. Kaya banget sih Kota Bekasi ya Allah. Kita kan nempel di Kota Jakarta, kota penyangga ya. Kita harus perbaiki sedikit demi sedikit. Ini tentang ketenagakerjaan kayaknya memang benar, kayak banyak banget soalnya yang mengenai upah juga ya kan. Naik terus di Kota Bekasi ya. Nah, ini juga masalah tenaga kerja. Kemarin Wali Kota tuh meluncing untuk yang bekerja di Jepang. Kalau menurut Pak Bambang sendiri program seperti ini gimana? Ya, itu kan janji kampanyenya Pak Wali Kota ya, untuk menciptakan pekerjaan, mengentaskan orang-orang yang lapangan kerja. Ini salah satunya di alternatif adalah mengirim tenaga kerja yang ke Jepang. Ya kalau saya sih setuju-setuju aja, tapi kan kalau itu dicek
pembiayaannya seperti apa. Itu kan gratis. Nah, kalau ke Jepang menurut saya mahal. Jadi ya terserah sih, kalau Pak Wali Kota kuat nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya kenapa harus ke sana gitu. Kan ada Taiwan, ya kan, atau bahkan saya dapat informasi itu di Turki lebih murah. Ya kan, di Turki itu hanya butuh mulai ongkosan dan itu pulang pergi dan harus lain-lain. belajar bahasa juga. Iya, ya? itu murah, sekitar 25 juta katanya. Kalau ke Jepang kan mungkin lebih di atas, lebih 50. Memang. Ya kan. Saya setuju karena itu kan program. Ya mudah-mudahan nih program janji kampanye Pak Wali Kota yang mudah-mudahan segera dijalankan. Dan menurut saya sih nggak harus ke Jepang kalau emang dananya sedikit, yang penting bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi silahkan aja lah yang buat ke luar negeri, gitu, buat pengalaman juga. Gitu. Betul, kita kan Cipiring atau Bulasekje namanya itu 10 juta katanya 10 gajinya. juta. Nah tapi kalau di Jepang, walaupun dia yang saya tahu ya, saya juga kan bekerja di perusahaan Jepang, memang gajinya 25 juta itu UMK-nya sana, gitu. Cuman kerjanya kan harus ada skill-nya, harus latihan dulu. Tapi kalau di Turki, menurut kata Mbak Yola, ada juga pekerja-pekerja yang nggak butuh skill ya, seperti di restoran, dan lain-lain. Gitu Mbak. Jadi saya setuju dengan program yang Pak Wali mau sampaikan. Cuman ya, yang penting jalan dulu lah di 2026 ini. Itu program 2026, mudah-mudahan bisa jalan, dan dananya juga belum banyak sih, kalau dilihat paling ya sekitar kan baru 3 miliar. Nah, kalau 100 miliar berarti cuma 30 orang atau 100 juta satu orang, cuma 30 orang. Makanya yang lebih Inggris kan yang paling murah tuh, yang 25 juta berarti bisa sekitar 100 orangan. Iya, Silang. itu segitu juga kan UMK sana, udah Iya. gitu kursnya juga kurs sana ya. Iya, jangan lihat videonya gede nggak tanya kalau. Di sini ya gede gitu. Kita nuker rupiah itu juga lumayan gede. Saya setuju program itu bagus. Ya. Cuman ya cari alternatif yang lebih banyak lagi lah orang yang bisa bekerjanya gitu. Sebenarnya kalau masalah tenaga kerja ini katanya susah untuk diciptakan. Benar nggak sih, Pak Bambang? Ya nggak tahu. Menciptakan lapangan itu kan selalu jadi janji-janji kepala daerah loh. Susah. Termasuk juga presiden. Betul. Susah ya, iya. Yang jelas apalagi Kota Bekasi tantangannya kan berat ya. Ada upah minimum kotanya udah 5,6 juta. Industrinya juga nggak berkembang banyak di sini. Yang paling banyak sekarang pergudangan itu menjadi tantangan sendiri. Ya sekarang sih jangan mimpi untuk jadi bekerja kayak di perusahaan-perusahaan, yang penting ciptain pekerjaan. Sekarang anak muda kan kayaknya nyari duit gampang ya. Jadi dengan influencer, banyak lainnya. Nah justru itu tuh yang perlu didorong itu pelatihan. Ini kayak gini nih, pelatihan podcast sih, ya kan, bisa kreatif, cuannya juga datang katanya, kata anak-anak muda. Gitu. Jadi jangan mengharap lagi udah kerja di perusahaan-perusahaan gitu. Udahlah, yang penting bagaimana bisa bekerja dengan kreasi yang terkinian sesuai dengan zamannya. Iya, menciptakan lapangan pekerjaan itu mudah, asal tidak berorientasi ke kerja kantoran tadi sebenarnya. Dia buka usaha, startup, buka apa itu sebenarnya sudah menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau orang nggak berpikir begitu ya Pak. Dan jangan khawatir, di Kota Bekasi dapat tadi ya pedagang, udah swasta dapat BPJS Ketenagakerjaan itu tadi ya. Walaupun belum ada perwalnya, kita dorong Pak Wali untuk mengeluarkan perwalnya. Ini mereka juga harus, kalau mengeluarkan perwal itu harus ada itu juga ya Pak ya, olah TKP nih. Harus melihat semua sisi gitu, kayak DPRD aja kan sebenarnya. Ya kan mereka itu udah ada peraturan daerah, tinggal teknisnya kayak gimana sih, siapa sih yang dapat gitu kan, itu kan diatur lah biar lebih nggak menyalahi nanti namanya uang negara uang negara atau uang pemerintah daerah kan harus pertanggungjawabannya harus jelas gitu ya. Saya sih nyorotin seperti itu. Ya harus jelas ya. Karena nanti kalau misalkan si penerimanya ini dapat, misalnya terjadi kecelakaan kerja kayak ojol dibawa ke rumah sakit, nanti ini lagi jadi masalah lagi, bisa jadi kan? Siapa rujukannya gimana? Kalau secara udah daftar kan udah beres diganti. Cuman kok kalau pertemuannya ini mana sih, orang aturan nggak ada kok masih nggak sih? Belum ada payung hukum dari Pak Wali gitu ya. Pak Wali ting biar cepat keluarnya ya Pak Wali ya. Tapi dari DPRD sendiri sudah mendorong untuk keluarnya tentu. Banyak Mbak yang harus dikerjakan ya, ada peraturan daerah tapi peraturan wali kotanya belum keluar, seperti pengendalian minuman keras.
Belum keluar sampai sekarang juga. Belum keluar juga itu. Sampai banyak Biarin yang aja lah. disatronin ormas Sampai nih. satronin terus kan. Itu Mbak Yola. Iya, ini di Komisi 4 selain masalah ketenagakerjaan sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang lainnya ya. Banyak lah nanti di Dinsos tadi juga rapat dengan Disdik, yang banyak problem-problem juga. Belum di DP3A, masalah kekerasan anak dan lain-lainnya. Nanti kita ngobrol yang itu nanti ya. Kita terpisah lagi biar sering-sering ketemu Pak Bambang ya. Karena Pak Bambang ini muda banget jiwanya. Orangnya tuir banget ya. Malah telat ya. Enggak. Baik Pak Bambang, terima kasih atas bincang-bincang kita tentang tenaga kerjaan ini. Mudah-mudahan langsung dapat respon dari Pak Wali Kota ya. Ada pesan-pesan mungkin untuk para pekerja rentan, Pak Bambang silakan. Ya. Alhamdulillah aja di Kota Bekasi punya peraturan daerahnya. Kemudian bagaimana kita juga melindungi bagi pekerja-pekerja rentan ini ya. Kita juga cukup prihatin kalau melihat terutama di pengemudi ojol ya. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini karena ini baru percobaan ya tahun di APBD 2025 perubahan, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa diperbesar lagi sehingga kita kita memastikan ya kan pekerja-pekerja yang punya risiko tinggi itu bisa dilindungi, ada jaminan buat mereka apabila terjadi sesuatu. Itu saja. Ini tidak mengejar sebagai wilayah yang pertama, tapi memang kebutuhannya untuk high risk, ya. Risikonya sangat-sangat tinggi dan kalau ada apa-apa mereka yang langsung terkena keluarganya. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan tema yang lain. Siap. Ya. Terima kasih sekali lagi. Kita selfie dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.